Jadi memang hal ini sebenarnya bukan kami yang harus banyak bicara, Gus, para kiai ya, yang harus banyak bicara dan menyampaikan pendapat khususnya pendapat, bukan pendapatan ya. Pendapatan dari Gus Faris sama panitia. Tapi pendapatnya itu mesti dari para audiens ini sebenarnya, karena dari hasil halakoh ini akan kita peras dan kita akan jadikan sebagai sebuah kegiatan yang levelnya itu internasional, yakni Muktamar Fikih Peradaban, Muktamar Fikih Internasional. Nah, kemarin kita sudah melakukan itu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi soal tips dan trik, saya ingin mengutip salah satu kalimat yang ada dalam kitab Muqaddimah Qaul Asasi NU yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Ini nyambung dengan apa yang disampaikan Gus Ulul. Ikuti ulama, karena itu sudah menjadi dalil. Termasuk ketika misal salah seorang itu merasa yakin dirinya mampu membaca sebuah kitab kuning, itu Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari tetap mengharuskan agar seorang tersebut melakukan tasqih, ya, apa istilahnya itu, sorogan kepada gurunya. Wayam bagi ayat sahihah ma yaqra'u qabla hifzi. Jadi sebelum kita menghafalkan sesuatu harus kita tasqih kepada siapa? Imma 'ala syekh atau imma 'ala man yumkin. Baik kepada guru kita atau kepada orang yang mampu menguasai perihal tersebut. Karena ada cerita banyak di dunia pesantren itu ketika si fulan menguasai tentang kitab kuning, tapi ternyata kitab yang dibaca dengan gurunya itu terbitannya itu berbeda. Sehingga kita sering mendengar habbatus sauda daun min kulli da, bahwa jintan hitam itu adalah obat dari segala macam penyakit. Tetapi dalam teks kitab yang dia baca, yang dimiliki oleh si santri tersebut, itu bunyinya bukan habbatus sauda, ya. Tetapi yang ada dalam kitab tersebut itu baknya berubah menjadi huruf ya, yang dibaca hayyatus sauda. Kalau habbatus sauda maknanya itu jintan hitam, adalah obat dari segala macam penyakit. Tetapi hayyatus sauda itu maknanya adalah ular hitam. Berarti maksudnya adalah kobra. Berarti yataqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya kali. Nah, itu diantaranya. Sebab apa? Kalau kita membaca teks tanpa kita kasih kepada guru kita, itu adorul mafasid, itu sangat membahayakan dan sangat merusak. Nah, maka dalil kita ketika melakukan membangun sebuah peradaban di masyarakat kita yang paling kecil, lingkungan kita, dalilnya adalah mengikuti ulama. Maka saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari dalam kitab Qaul Asasi. Fahallu wa man tabi'akum jami'an minal fuqara fahallu wa man tabi'akum jami'an minal fuqara wal agniya fuqara wal du'afa wal aqwiya ila hadhil jam'iyah al mubarakah al mawsumah bi jam'iyyati nahdlatul ulama. Mari semuanya kita berbondong-bondong bersama para pengikut kita, baik yang kaya, yang miskin, yang lemah, yang kuat, untuk masuk kepada jamaah ini, jamaah yang penuh berkah yang disebut dengan al-mawsumah bi jam'iyyati nahdlatul ulama. Nah, ini penting. Sebab begini, kalau ulama-ulama kita mengajarkan kita bahwa al-jumud al-nusus, makanya kenapa kita ada istinbatul hukum. Maka kalau guru kita itu dari Al-Quran, hadis, kemudian ada ijma, ada qiyas, seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Maka al-jumud al-nusus dhararun fiddin. Ketika kita hanya terpaku pada teks saja, maka itu statis, stagnan, mandek, tidak akan dinamis. Berbeda dengan ulama-ulama itu, ya. Makanya khazanah keilmuan ulama-ulama itu sangat banyak sekali, ya. Dhararun fiddin wa jahlun bi maqasidil ulama il-madhi. Dan itu justru mengingkari atau bodoh atau tidak tahu terhadap apa yang diinginkan oleh ulama-ulama kita. Nah, hari ini kan kita sudah banyak sekali apa yang kita lakukan dan tanggung jawab kita. Cukup Pak, kalau misalnya ada problem, berarti kita datang kepada ahli. Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Kenapa dalam Al-Quran kita diingatkan ahli dzikr? Kalau mau ilmiah, akademis, mestinya ahli ilmu.
fas'alu ahlal ilm in kuntum la ta'lamun. Tetapi Al-Qur'an mengajarkan kepada kita fas'alu ahlal dzikr in kuntum la ta'lamun. Jadi ahlul dzikr bukan ahlul ilm. Sebab apa? Kalau ahlul ilm itu bisa jadi hanya al-muktasab, level mauhibahnya tidak ada. Tetapi kalau ahlul dzikr itu sudah ada pertautan antara ruh seorang murid dengan gurunya, gurunya dengan gurunya, terus sampai tersambung pada baginda Rasul Muhammad SAW. Sehingga yang muncul Bapak ketika ada persoalan, yang muncul keluar, nasihat yang keluar itu ada kebijaksanaan. Bukan lagi tab'id, memperbudak seseorang, bukan lagi tadlil, merendahkan orang lain. Maka sibuk ulama itu begitu. Nah, yang harus kita lakukan kira-kira ya harus kita teladani apa yang menjadi ajaran guru-guru dan ulama-ulama kita. Saya pikir itu Gus Faiz, kalau ada tambahan dari Gus Nur dipersilakan. Saya minta izin, saya kereta jam 2 dini hari, jadi harus pamit duluan. Jadi disuruh selanjutnya selesaikan dengan Gus Sofi. Sampai nanti malam nggak apa-apa. Saya pamit dulu Gus Faiz di sini. Oke, saya dan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pertanyaan. Ya, terima kasih dipersilakan untuk bertanya. Jadi ini Kiai Ahmad Sofi Azhari, bahwasanya tadi sudah dijelaskan ya terkait masalah ikutin gurunya kan gitu ya. Tapi ketika ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulahu wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Apakah di sana itu kata-kata ulil amri di sini apakah guru kita atau pemimpin kita? Oke. Dan untuk peradaban ini, apa kita lebih cenderung kepada guru kita atau pemimpin kita? Begitu kurang lebihnya. Mohon maaf, terima kasih. Lagi saya punya ini penting karena kaitannya dengan ulil amri. Ini yang sempat tadi saya singgung tentang ulil amri. Saya ingin mengutip Al-Murad bil Amri Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi ini tafsir Mundir, jangan bisa cek teksnya, jadi saya catat. Jadi ketika ada ayat ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul la wa ulil amri minkum. Atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Pertama, kalau dalam konteks asbabun nuzul Pak Kiai, Pak Ustaz Ajnan, wa hadhil ayah mustamilatun ala usul syariah. Ayat ini mengandung pokok daripada ajaran syariat. Ulama-ulama fikih mengatakan bahwa di mana ada syariat, maka di situ pasti ada kemaslahatan. Di mana ada kemaslahatan, sudah barang tentu ada sebuah gambaran tentang unsur-unsur syariat. Karena inti dari ajaran syariat itu adalah ta'nisul insan. Ya. Jadi kalau dalam kaidah fikih dikatakan bahwa tahsilul maqasid wa tarku hadhil mafasid aula min ta'tiliha. Maka melakukan sebuah tindakan kemaslahatan walaupun kecil dan menghindari suatu kemaslahatan itu jauh lebih utama daripada kita mengabaikannya. Berkaitan dengan persoalan ulil amri, wa hadhil ayat mustamilatun ala usul syariah al-arba. Pertama, Alkitab, dalam hal ini berarti Al-Quran. Yang kedua adalah As-Sunnah. Yang ketiga adalah Al-Ijma. Yang keempat adalah Qiyas. Ini manhaj berpikirnya ulama kita. Jadi tidak hanya bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah saja, tetapi ketika dua sumber utama tadi itu tidak ditemukan, maka para kiai itu melakukan konsensus atau ijma.
Setelah ijma, ketika ada suatu problem atau persoalan yang tidak ditemukan dalam dalil Al-Quran maupun Sunnah atau hadis, maka pasti akan menggunakan kias. Nah, dalam disiplin ilmu fikih tadi saya katakan, kias itu harus ma'al jam. Kalau kias ma'al farid sudah pasti diilang. Tetapi tidak bagi ulama-ulama NU. Sebab apa? Ulama-ulama NU itu selalu mendahulukan maqasid. Sebab ada sebuah kaidah mengatakan lil wasail hukmul maqasid. Jadi tidak pernah tertipu dengan bungkus atau kemasan luarnya. Makanya Imam Ghazali yang dikatakan, yang dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, perkataan yang disampaikan oleh Hatim al-Aswad, la tantar bimakalin sholih, jangan pernah kamu tertipu dengan tempat yang baik. Fala makana aslah minal jannah, tidak ada tempat terbaik selain surga. Itu saja Nabi Adam menemui sesuatu yang harus terjadi, terusir dari surga karena tipuan iblis yang menggunakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya lanjutkan ini biar terasa Bantennya ya, Pak Ustaz. Fal kitabu yadullu ala amrillah. Jelas bahwa Al-Quran itu menunjukkan kepada kita tentang segala keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, hukum-hukum. Yang kedua, tsumma na'lam minhu amrul rasul. Kemudian dari Al-Quran itu kita bisa mengerti dan mengetahui tentang keputusan-keputusan atau perintah-perintah yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fal kitab yadullu ala amrillah, tsumma na'lam minhu amrul rasul la mahala. Pasti. Kemudian wasunnatu tadullu ala amril rasul, tsumma na'lam minhu amrullah la mahala. Kemudian fatabata al-qawlahu ta'ala ati'ullaha wa ati'ur rasul. Nah, apa yang dimaksud dengan ati'ullah wa ati'ur rasul? Bahwa ayat ini yadullu ala wujubi mutaba'atil kitab was sunnah, kewajiban kita untuk mengikuti Al-Quran dan hadis. Tetapi jangan pernah lupa bahwa tadi disampaikan bahwa mustamilatun ala usul syariah, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas. Ini manhaj berpikir kita. Nah, yang disebut dengan ulil amri wabil murad, ya, wal muradu bi ulil amri, ini menarik yang disampaikan oleh Syenawi Al-Madani. Wal muradu bi ulil amri jami'ul ulama min ahlil aqdi, bukan ahlil aqdi, min ahlil aqdi wal hal, bukan al-khili bacanya. Ya, wal murad bi ulil amri berarti adalah jami'ul ulama, keseluruhan ulama-ulama yang ahli ijma tadi itu berarti min ahlil aqdi, orang yang memiliki kemampuan dan ahli dalam memutuskan setiap persoalan, wal hali, dan mengurai setiap persoalan. Itu yang disebut dengan ulil amri secara hakikat menurut Syenawi Al-Madani. Tetapi ini tidak familiar di kita. Yang familiar di kita, ulil amri itu ya presiden, gubernur, bupati, wali kota dan seterusnya. Itu perkembangan dalam tafsir tentang ulil amri. Sebab ulil amri dikatakan sebagai orang yang memiliki kemampuan untuk mengurus persoalan rakyatnya, kira-kira itu. Nah, lalu berikutnya, wa umarul haq. Nah ini, wa umarul haq wa ulatul adl. Jadi yang disebut dengan ulil amri itu adalah jami'ul ulama min ahlil aqdi wal hali wa umarul haq wa ulatul adl. Yang punya konsep keadilan itu tidak ada selain ulama. Hakikat ulama yang memahami tentang ijma. Kalau kita menafsiri bahwa ulil amri itu adalah presiden, kebijakannya belum tentu memuaskan semua pihak. Ada pihak yang pasti akan dikecewakan, ada pihak yang pasti juga sangat diuntungkan. Itu kebijakan politik. Makanya perpanjangannya berikutnya adalah kenapa ulama-ulama kita ini tidak pernah mau jauh dengan umaro. Kita jadi ingat tentang cerita bagaimana Harun Ar-Rasyid didatangi oleh seorang ustaz. Harun Ar-Rasyid sebagai seorang raja pada saat itu. Dia didalili karena kebijakannya yang terlalu tidak berpihak dan merugikan masyarakat. Seorang ustaz itu bilang, ya ulil amri, wahai Harun Ar-Rasyid sebagai seorang pemimpin, inni nasihun bika famusyaddidun alaika fala tajidanna syai'an
saya akan memberikan nasihat kepada kamu, tetapi nasihat ini cukup keras, pedes. Maka jangan kamu ambil, jangan kamu anggap sesuatu lah kira-kira begitu. Jangan dimasukkan hati, jangan baper kira-kira gitu ya, jangan baper. Tetapi apa yang dikatakan oleh Harun al-Rasyid ketika ada seorang ustadz yang datang ingin menasihati atas kebijakan politik, kata Harun al-Rasyid, uskut ya jahil. Langsung dibilang begitu, kalau alim tetap sama Harun al-Rasyid, uskut ya jahil. Diam kamu orang bodoh. Langsung diperlakukan begitu. Itu Harun al-Rasyid sebagai seorang pemimpin ketika didatangi oleh seorang ustadz menasihati akan kebijakan politiknya yang tidak berpihak. Uskut ya jahil. Innallaha qad arsala man huwa syarrun minni. La. Innallaha qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seseorang yang jauh lebih baik daripada kamu kepada orang yang jauh lebih buruk daripada saya. Tamsil itu apa yang dijaga? Tamsil itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dan Nabiullah Harun untuk mendakwai siapa? Mendakwahi Fir'aun. Berarti ustadz ini adalah orang yang tidak jauh lebih baik daripada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, dan saya Harun al-Rasyid tidak jauh lebih buruk daripada Fir'aun. Kan begitu. Nah, ini sih buruhnya ulama-ulama kita ketika kita menasehati kebijakan politik yang telah ditelurkan oleh seorang pemimpin. Maka kalau menurut tafsirnya Syekh Nawawi Al-Bantani, yang disebut dengan ulil amri itu adalah umaratul haq wa ulatul adl. Hakikatnya seorang ulama yang benar-benar mengetahui tentang ijma dan keputusan-keputusan yang bersifat syariat. Maka tadi saya katakan di tengah-tengah bahwa di mana ada syariat, pasti di situ pasti mengandung unsur kemaslahatan. Di mana ada unsur kemaslahatan, maka di situ ada syariat. Saya lanjutkan lagi Pak Ustaz. Wa amma umarul jur min istihqaqi wujubi ta'ati lahu. Kalau ada seorang pemimpin, ya, wa ammal umarul jur yang lanjut yang dolim, fa bima'zilin min istihqaqi wujubi ta'ati lahu, maka dia harus diabaikan, tidak layak atau tidak berhak untuk mendapatkan ketaatan dari rakyat. Maka yang disebut dengan atiullah wa atiur rasul itu wajibatul qat'an. Tetapi tidak, kalau ulil amri itu disebut dengan ayat-ayat yang muqayyad, terbatas. Ada batasannya. Kapan kita harus taat kepada ulil amri? Kalau kita katakan atau kita tafsiri bahwa ulil amri itu adalah presiden, gubernur, wali kota, bupati, pak camat, pak lurah dan seterusnya. Tetapi kalau atiullah wa atiur rasul wajibatul qat'an, karena itu sudah qat'i, tidak perlu diperdebatkan. Yang paling penting lagi yang harus kita ketahui dalam konsep ulil amri menurut Syekh Nawawi Al-Bantani itu, kalau kita lihat dalam asbabun nuzul, ayat ini adalah turun ketika situasi darurat perang. Situasi darurat perang. Saya bacakan Pak. Qala Sa'id bin Jubair, nazalat hadhil ayah fi haqqi Abdullah bin Hudzaifah as-Sahmi idza ba'athahu Nabi sallallahu alaihi wasallam amiran ala sariyatin. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Hudzaifah bin Sahmi untuk menjadi seorang amiron ala sariyatin, komandan peloton, komandan perang. Komandan peloton atau komandan perang. Nah, ada dua. Wa an Ibnu Abbas annaha nazalat fi sya'ni Khalid bin Walid. Ya, menurut Ibnu Abbas tafsirnya ayat ini turun kepada Khalid bin Walid. Kapan itu? Idza ba'athahu Nabi sallallahu alaihi wasallam amiran ala sariyatin wa fiha Ummar bin Yasir. Nah, ketika di dalamnya itu ada Khalid bin Walid dan Ammar bin Yasir. Fajaru bainahuma ikhtilafu fi syai'in. Kemudian di antara siapa namanya tadi itu Khalid bin Walid dan Ammar bin Yasir itu terjadi sebuah perdebatan, perbedaan pendapat. Strateginya mau seperti apa perang ini? Padahal ini tidak nabi.
Kemudian fanazal hadil ayah wa umur bi ta'ati ulil amri. Maka asbabun nuzul ayat ulil amri itu adalah ayat ini diturunkan menurut tafsir Munir, tafsirnya Syekh Nawawi Al-Badani, ini adalah ketika situasi dalam darurat perang. Apa natijah yang bisa kita ambil dari situ? Natijah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah bahwa ketika situasi sebuah negara bangsa ini tidak stabil, maka keputusan seorang ulama yang memiliki kemampuan untuk melakukan istinbatul, ya, kita tahu hari ini tidak mungkin ada mujtahid mustaqil, Ustaz. Seperti Madzhab Al-Arba'ah tidak mungkin. Mujtahid muntasib seperti Imam Nawawi dan Imam Rafi mungkin juga berat sekali. Yang ada kita hanya mengikuti, hanya nakil, mengutip, memindah, mencarikan takbir dan seterusnya. Maka kewajiban berijtihad itu beban taklifnya diberikan kepada orang yang berada di dalam suatu wilayah tersebut. Nah, saya contohkan tadi itu ketika Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari melakukan mendalili atau melakukan istidlal tentang fatwa jihad. Sebab apa? Indonesia pada saat itu situasinya sedang tidak stabil, sehingga tidak mungkin ketika ada satu orang ingin menjadi seorang Amirul Mukminin di Indonesia pada saat itu, tidak mungkin bahwa Sumitro, bahwa siapapun pada saat itu memiliki sebuah pendapat untuk mendirikan sebuah negara bangsa yang baru. Maka Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari saat itu memiliki sebuah kemampuan untuk menjadikan tamsil dari ayat ini sebagai sebuah sandaran teologis dalam melakukan istidlal terhadap fatwa jihad pada saat itu. Nah ini diantaranya juga. Kalau tadi kan saya menyebutkan contoh terhadap ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis untuk tunduk, ya kan? Nah, tapi ini juga, makanya dalam tafsir Nawawi Al-Badani beliau juga mengatakan wa umiru bi ta'ati ulil amri fakina idin fal muradu bi umara'us saroya. Maka yang disebut dengan ulil amri itu dalam konteks asbabun nuzul ayat ini itu adalah para komandan-komandan perang. Nah, bisa kita lihat bahwa ketika Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari memutuskan memberikan sebuah fatwa jihad pada saat itu, ini situasinya sedang tidak stabil. Itu satu. Yang kedua, bahwa Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari melihat bahwa akan ada potensi yang luar biasa untuk terus melakukan qiyamuddin, menegakkan ajaran agama dimanapun ketika negara ini terbebas dari belenggu penjajah. Maka kemudian cara berpikir ini dilakukan sedemikian rupa oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, dan yang paling unik menariknya adalah ketika Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari memindahkan dari fikih ibadah soal rukhsah salat tadi itu cara masa Fathul Qasr kemudian menjadi fikul jihad tadi itu. Ini tidak ada kalau bukan muridnya Syekh Nawawi Al-Badani. Ini tidak ada kalau bukan ulama-ulama itu. Nah, yang terakhir kan qala ba'duhum ta'atullah wa ta'atu wa rasulih wajibatu qat'an wa ta'atu ahli ijma'i wajibatu qat'an. Berarti wajib kepada taat kepada ulama yang ahli ijma', ya. Ulama yang benar-benar ulama secara hakikat, ya. Jadi taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya wajibatu mutlak qat'an wa ta'atu ahli ijma' wajibatu qat'an. Itu kuncinya. Nah, ada ilat lagi. Wa amma ta'atul umara wassalatin fal aktsar, kata Syekh Nawawi. Taat kepada umara, pada para raja, pada sultan-sultan, ya, annaha takunu muharramatan. Wah, ini agak ekstrim. Ini agak ekstrim, agak keras, ya. Jadi wa amma ta'atul umara wassalatina fal aktsar annaha takunu muharramatan. Loh, taat kepada para raja, kepada para sultan, kepada para pemimpin itu biasanya ya nggak boleh. Sebab apa? Li'annahum la ya'muruna illa bidzulmi. Nah, karena mereka semua rata-rata memberikan sebuah perintah atau kebijakan politik itu biasanya diimbangi atau dibarengi dengan unsur kezaliman atau hawa nafsu.
Tapi ini agak ekstrim Ustaz ya. Ini agak ekstrim. Ini tentu adalah ketika Syekh Nawawi Al-Madani menafsir sesuai dengan konteks pada saat itu. Tetapi yang paling pasti kalau yang dua tadi itu sudah wajib secara qot'i. Jadi mutlak taat kepada Allah dan Rasul mutlak. Tetapi yang disebut dengan taat kepada al-amri itu muqayyad. Jadi ada batasan-batasannya. Ini masih banyak. Pokok takun wajibatun bihasabil dhonni dhaif. Fahina idin yuhmalu ulul amri alal ijma'i wa aidan wal ulama'u fil haqiqati yang penting wa aidan wal ulama'u fil haqiqati umara dan disebut dengan ulul amri. Jadi yang disebut ulul amri itu ya umara, pemimpinnya para pemimpin. Berarti di sini konteksnya tetap adalah kiai dan ulama. Dalam skup yang lebih kecil berarti guru kita. Dalam skup yang lebih kecil guru kita. Bagaimana jika ada seorang santri, misal contoh ini mumpung menjelang ya, guru kita memilih pasangan A, kita sebagai seorang murid memilih pasangan B. Ada yang berdalih, Pak Ustaz, Bapak, ya ada yang berdalih, itu nggak apa-apa. Wong NU itu kan berbeda pendapat, rahmat bagi umat. Ikhtilaful a'immah rahmatun. Nah, perbedaan para ulama, para pemimpin itu dianggap rahmat. Nah, ini yang dijadikan para santri yang agak bandel-bandel seperti kita ini khilaf, tidak mau taat kepada guru. Ya, biasanya begitu. Tetapi tidak, tafsirnya jangan begitu. Perumpamaannya tidak boleh seperti itu. Karena kita tidak selevel dengan ulama mujtahid yang mustaqil seperti madzhabil arba'ah. Maka ketika kita melakukan sesuatu yang kita anggap memiliki sebuah kemaslahatan, itu adalah don kita. Ya, itu hanya prasangka kita. Guys, saya meyakini akan saya lakukan ini maslahat, tapi don kita tanpa berkonsultasi pada seorang guru. Tetapi kalau kemudian bertentangan dan berlawanan dengan guru, mohon maaf saya punya dalil, itu mafsadah yang qot'i. Itu mafsadah yang qot'i. Itu kerusakan menurut saya. Sehingga kalau toh terpaksa karena ini adalah sebuah ijtihad. Karena ini adalah sebuah pilihan politik itu kan ijtihad, ya. Pilihan politik itu ijtihad. Jika ini dianggap sebagai ijtihad, kalau toh berbeda, maka harus kita tampakkan sikap yang tetap adab asor, tawadhu dan sopan terhadap seorang. Kalau mau paling aman ya kira-kira saya sowan dulu lah. Pak Kiai berikut arahannya. Oh begini, harus begini. Maaf Kiai, berarti konteks beginiannya kita tetap perlu mendengar ulama ya daripada pemerintah. Kita tetap harus nurut kepada Jamiah Nahdlatul Ulama. Makanya ulama PBNU ini, mohon maaf bukan PBNU, NU ini di semua level tingkatannya ini terlalu besar jika hanya masuk kepada persoalan politik yang sifatnya safilah tadi. Makanya tadi Gus Dur menyampaikan bahwa kita berapa? 56,sekian%. Artinya kalau kita mau nyalon presiden sendiri itu kita bisa juara, bisa menjadi pemenang. Tetapi itu tidak dilakukan sebab prinsip berpolitiknya Jamiah Nahdlatul Ulama itu adalah politik samiyah aliyah, politik adiluhum, politik tingkat tinggi. Maka yang selalu dibahas oleh NU itu pasti soal peradaban negara, peradaban dunia. Gitu. Ya, makanya yang didakwahkan oleh ulama-ulama kita itu kan pasti hanya dua. Dalam rangka qiyamuddin, menegakkan unsur-unsur nilai-nilai agama itu pasti cuma dua. Yang pertama itu pasti soal komitmen beragama. Jadi Islam ini memang lahirnya di Arab. Memang lahirnya di Arab sana. Tetapi jangkauan Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Sehingga apa yang dilakukan oleh Ibnu Saud yang tadi dijelaskan oleh Gus Dur itu dalam rangka apa? Mensaudikan Islam. Maka konteks mensaudikan Islam itu tidak pas jika dibawa ke Indonesia. Kita semua tahu, misal contoh namanya Wali Songo. Ulama-ulama kita mengajarkan bahwa saya selalu mengatakan ulama-ulama kita mengajarkan ini biar aman, ya, biar aman saja. Bahwa menggambar sesuatu itu kan tidak diperbolehkan, menyerupai ciptaan Tuhan itu juga tidak diperbolehkan karena nanti akan ditagih ruhnya. Maka bagaimana ketika Sunan Kalijogo melakukan dakwah dengan model kebudayaan yang disebut dengan wayang?
Ya. Kalau wayang-wayangnya orang dulu di Indonesia itu, di Nusantara pada saat itu, ya bentuknya seperti kita. Jadi lengkap, seperti bentuk manusia. Sunan Kudus itu kan nggak mau, karena memang Kiai Pol nggak bisa, itu tetap tidak diperbolehkan. Tetapi Sunan Kalijogo meyakini bahwa ini adalah merupakan prinsip berdakwah dan punya potensi untuk mengislamkan masyarakat Jawa pada saat itu, dengan masuk melalui kebudayaan yang disebut wayang ini. Sehingga kalau yang disampaikan beliau, menurut saya, Sunan Kalijogo ini membon kepada Sunan, datang ke Sunan Giri untuk meminta takbir dan alasan agar dakwah menggunakan wayang ini sah, diperbolehkan dan tidak menyalahi aturan syariat. Maka wayang hari ini yang kita saksikan bentuknya gepeng banget, tidak ada ininya itu, yaitu adalah produk dari kebijaksanaan Wali Songo ketika melakukan proses dakwah terhadap Islam di Indonesia pada saat itu. Sehingga yang gepeng itu kan nggak mungkin Pak bisa hidup. Yang gepeng kayak gitu itu kayak wayang itu nggak mungkin bisa hidup. Tapi kalau gambarnya utuh itu bisa hidup. Nah, saya ingin cerita. Guru saya itu waktu di pesantren itu punya orang yang ya Islamnya tapi Islam KTP Pak ya. Islam tapi Islam KTP itu gimana definisinya wis? Ya wis pokoknya kau bersolat ya sholat, mau puasa ya puasa, enggak juga enggak, kira-kira begitulah ya. Nah dia ini pengrajin patung. Suatu ketika datang ke kiai saya dan bertanya, bagaimana hukum usaha saya ini? Ya sudah dijawab lah soal itu sama. Tetapi kiai itu tiba-tiba pingin punya sesuatu, apa namanya, patung binatang. Ya. Ketika pesan kepada santrinya ini, santri mukibinnya ini, pingin dibuatkan patung burung bangau. Ya persis burung bangau, tetapi dipesenin nanti bagian yang sebelah sini harus hilang, nanti bagian sini tidak ada, nanti bagian sini harus apa istilahnya cuil sedikit, patah atau apa gitu. Ditanya, jadi nggak menarik? Sudah, tidak apa-apa. Yang penting nanti kamu tidak dosa karena kamu tidak ditagih rugi oleh sang pencipta. Nah, yang ini saya katakan bukan berarti ulama-ulama kita pada saat itu membenarkan perkara yang batil, tidak. Tetapi di sini ada proses tahapan sehingga ketika nanti orang ini benar-benar memahami tentang PAI tadi itu, pemahaman tentang agama Islam kata Nufais dengan baik dan benar dan selalu disandarkan kepada ulama yang ahli ijma, dia pasti akan meninggalkan perbuatan itu sendiri. Maka ketika ada seorang yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi saya ini ingin masuk Islam, tapi saya tetap ingin mabuk, saya tetap ingin zina, saya tetap ingin mencuri, saya tetap ingin menjadi perampok dan seterusnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi saya ingin Islam, tidak apa-apa. Dan seorang sahabat yang di sampingnya itu bertanya, kok begitu? Apakah sudah ada wahyu baru? Apakah Nabi melegalkan perbuatan minum khamr, mencuri, zina dan seterusnya? Kata Nabi tidak. Sederhana jawaban bagi Rasulullah Muhammad SAW. Ketika si fulan nanti itu sholatnya sudah benar, maka dia pasti akan menghindari perkara-perkara yang tidak baik. Nah ini loh, kenapa pentingnya kita menjalankan segala sesuatu itu kepada seorang ulama. Jadi sekali lagi, fas'alu ahlal dzikr in kuntum la ta'lamun. Maka saya katakan sekali lagi yang paling penting, seandainya itu hanya prosesnya ilmiah saja, maka Al-Quran itu bunyinya bukan fas'alu ahlal dzikr, tapi fas'alu ahlal ilm. Nah ini karomah, kemampuan, kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan ilmu yang telah digapai dan didapatkan oleh ulama-ulama kita, sehingga levelnya bukan lagi muktasab, tapi sudah mau hibah. Sehingga kalau mau hibah levelnya, atraksi, kecerdasan, ilmu itu bisa berbicara dengan sendirinya. Saya pikir itu, Bapak Ibu semua, jika belum bisa memuaskan, mohon dimaklum karena saya bukan
laki-laki pembuas, kira-kira begitu. Walaupun minkum, kalau ada yang benar tentu ini datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada yang salah dan tentu banyak yang salah, itu murni karena kebodohan dan kekurang tahuan saya. Walaupun minkum, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana audiens, mau kita lanjut atau mungkin kita cukupkan? Cukup ya. Maka saya selaku moderator memberikan sebuah kesimpulan untuk asas pengalaman Islam di Indonesia dalam membangun peradaban di Nusantara adalah la ghalibata illa biquwwah. Tidak akan kita mampu mendobrak suatu pembangunan peradaban di Nusantara kecuali dengan kekuatan. La quwwata illa bil ijtihad. Tidak hanya kita mampu dengan kekuatan, tetapi perlu dengan kebersamaan. La ijtihada illa bil mahabbah. Tidak akan mampu kita dengan kebersamaan saja kecuali dengan kecintaan kita dengan Indonesia negeri tercinta kita ini. Hubul watan minal iman. Mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan oleh dua narasumber kita ini mendapatkan sebuah penyunjuk agar kita dalam mengamalkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga bisa membangun peradaban khususnya di lingkungan sekitar maupun juga untuk satu sama lain saling menghargai perbedaan ada. Wallahu muwaffiq ila qawmin thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini terakhir sudah dituliskan nggak apa-apa. Jadi kalau di NU itu ada NU setia, ada NU setuju. Jadi ada NU setia dan ada NU setuju. NU setuju itu apa? NU setuju itu berarti setuju dengan segala macam keputusan NU. Itu NU setuju. Saya lupa tadi ini mau saya sampaikan sudah di akhir. Kalau NU setia seperti kita ini, Pak. Jadi apapun yang dilakukan NU kita tetap ikut. Nah itu ada NU setia dan ada NU setuju. Nah itu aja. Atau suhun. Ya mungkin itu saja. Ya selanjutnya Somah ya, istirahat makan pulang. Ya saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam pembawaan acara ini banyak kekeliruan. Ya sesi selanjutnya adalah Ramatama fotobar. Ya kami persilakan buat seluruh audiens. Ayo sama-sama kita berfoto sebelum kita pulang.